Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiati Nurfadia, NPM 20.01.01.0044, kelas manajemen 20B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah AIK 4 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Hamron Zubadi, MSI. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya? Yang pertama, ada riba. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Hukum riba adalah haram. Orang yang riba termasuk dalam penghuni neraka. Yang kedua, ada bunga. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya, riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Jadi, riba dan bunga bank sama-sama haram. Terdapat dalil yang menyatakan bahwa riba hukumnya haram, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allazina yakuluna riba la yakumuna lilla kama yakumul lazi yakabatuhu syaitanu minal mash zalika biannahum qalu innamal ba'ihu mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal Islam beserta dalilnya? Terdapat 3 macam hukum bank mengenai para ulama yang berbeda pendapat. Ada haram, mubah, dan mutasyabihat. Haram dengan alasan bank itu pasti terdapat bunga. Bank tanpa bunga mustahil berkembang, padahal Islam melarang sistem bunga. Kemudian ada mubah, dengan alasan bank di suatu negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan atau ditinggalkan, sehingga pelaksanaan bank hukumnya boleh atau mubah. Yang ketiga ada mutasyabihat, atau diragukan haram atau tidaknya, karena dilihat dari suatu segi bank merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan masyarakat maupun negara, tapi dari segi yang lain sangat sulit. Bank meniadakan bunga karena itu hukum bank sebelum jelas antara boleh atau haram. Investasi atau penanaman modal yang dalam istilah fikihnya yaitu disebut dengan mudharabah. Ghirat dan mukharadah adalah bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan bagian dalam keuntungan tersebut. Dalil yang memperkuat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dzukhulu fis-silmi khaffatan wa la tattabi'u khutuwasyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam beserta dalilnya. Kredit konsumtif merupakan teknik mencicil kredit untuk memenuhi keinginan pribadi, dengan kata lain tidak menerima profit apapun dari pinjaman ini. Contohnya, membeli sepatu keluaran terbaru dengan kartu kredit. Dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan. Meminjam uang hanya untuk keperluan konsumtif.
Kemudian kredit non-konsumtif, yaitu teknik mencicil kredit untuk memenuhi keinginan yang penting dan bermanfaat, tidak hanya untuk kesenangan pribadi saja. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullahallazi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi, baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi beserta dalilnya. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan penerima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari banyak barang. Hubungan zakat dengan inflasi adalah dengan mengeluarkan zakat, maka akan menyebabkan kestabilan dan menurunkan inflasi. Dalilnya yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul alahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaan yang kelima, yaitu apakah asuransi dibolehkan dalam Islam? Jelaskan dan sertakan dengan dalilnya. Asuransi syariah atau takmin, takaful atau tazamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi, Islam tidak melarang untuk memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Dalil yang memperkuatnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshalazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Demikian jawaban dari pertanyaan AS mata kuliah IK 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.